Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Lutfi dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis berasal dari kata foto dan sintesis. Foto artinya cahaya, sedangkan sintesis artinya pembentukan. Jadi, fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks organik dari senyawa sederhana anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Kapan terjadi fotosintesis? Proses fotosintesis fokus pada klorofil yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat glukosa. Sehingga fotosintesis sering terjadi pada pagi hari dan siang hari. Namun, ada juga proses fotosintesis yang tidak menggunakan cahaya. Reaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Apa yang dimaksud dengan reaksi terang dan reaksi gelap fotosintesis, serta perbedaan apa saja di antara kedua reaksi tersebut. Reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi hari maupun siang hari karena membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Cahaya matahari untuk mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada pada daun akan menangkap cahaya matahari. Ingat, cahaya matahari menjadi unsur penting di fotosintesis. Jika tidak ada cahaya, maka tidak akan terjadi reaksi terang. Selanjutnya, reaksi gelap. Meski dalam reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, reaksi ini tidak akan terjadi tanpa adanya reaksi terang terlebih dahulu. Tujuan dari reaksi gelap adalah untuk mengolah karbon dioksida untuk menjadi glukosa. Reaksi gelap tidak memerlukan bantuan cahaya secara langsung sebagai sumber energi. Meski dalam proses ini tidak memerlukan cahaya secara langsung, bukan berarti prosesnya tidak bisa berjalan ketika ada cahaya. Asalkan senyawa-senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang sebelumnya yaitu NADPH dan ATP tersedia, maka proses ini dapat terus berlangsung. Perbedaannya yaitu 1. Perbedaan tempat berlangsung. Perbedaan pertama terletak pada tempat terjadinya kedua reaksi. Reaksi terang terjadi di bagian kloroplas yang bernama grana, sementara reaksi gelap terjadi di bagian kloroplas yang bernama stroma. 2. Perbedaan sumber energi. Reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi utamanya, sedangkan reaksi gelap menggunakan energi dalam bentuk ATP dan NADPH2 hasil dari reaksi terang. 3. Perbedaan proses terjadinya reaksi terang dan reaksi gelap juga berbeda dalam prosesnya. Proses reaksi terang adalah proses fotolisis yang memecah air menjadi ion H+ dan oksigen. Sementara proses reaksi gelap adalah reaksi fiksasi yang mengikat karbon dioksida di udara dengan ion H+ yang dihasilkan dari reaksi terang. 4. Perbedaan hasil. Perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap yang terakhir terdapat pada hasilnya. Reaksi terang menghasilkan O2 dan energi berupa ATP dan NADPH2, sementara reaksi gelap menghasilkan energi berupa karbohidrat sederhana. Jelaskan bagaimana proses tahapan yang terjadi antara fotofosforilasi siklik dan non-siklik pada reaksi terang fotosintesis. Fosforilisasi siklik terjadi saat cahaya jatuh pada fotosistem 1 atau PS1 dan membuat elektron tereksitasi sehingga masuk ke dalam rantai transfer elektron dan kembali lagi ke dalam fotosistem 1. Proses fosforilisasi siklik ini menghasilkan ATP namun tidak menghasilkan oksigen. Fotofosforilasi non-siklik terjadi saat cahaya masuk ke dalam fotosistem 1, menyebabkan elektron tereksitasi dan masuk ke rantai transport elektron dan masuk ke dalam fotosistem 2. Pada fotosistem 2, berlangsunglah fotolisis air untuk menggantikan elektron yang hilang. Elektron tersebut kemudian mereduksi NADP+ menjadi NADPH, menghasilkan ATP, oksigen, dan koenzim yang tereduksi. Perbedaan fosforilisasi siklik dan non-siklik. Fosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1, menghasilkan ATP, tidak terjadi fotolisis air, sedangkan fosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 1 dan 2, menghasilkan O2 dan NADPH, terjadi fotolisis air untuk menutupi kekurangan elektron pada fotosistem 2. Jelaskan tahapan reaksi gelap pada fotosintesis. 1. Tahap fiksasi karbon.
Pada tahap fiksasi karbon, karbon dioksida CO2 akan diikat oleh enzim Rubisco untuk digabungkan dengan RuBP. Selanjutnya, terbentuklah atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3-fosfoglycerat atau PGA. 2. Tahap reduksi. Pada tahap ini, PGA selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 bisfosfoglycerat atau PGAL. PGAL kemudian akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Yang ketiga ada tahap regenerasi. Pada tahap regenerasi selanjutnya G3P yang dihasilkan untuk dibawa membentuk glukosa dan sebagian besarnya akan digunakan kembali untuk membentuk RuBP dengan bantuan ATP. Faktor apa saja yang mempengaruhi laju fotosintesis? Beberapa faktor utama yang mempengaruhi laju fotosintesis antara lain intensitas cahaya yang tersedia di sekitar tanaman, konsentrasi karbon dioksida yang terkandung dalam udara, suhu udara, dan juga suhu tanah tempat tanaman tumbuh, kadar air yang diserap tanaman, kadar fotosintat atau hasil fotosintesis yang dihasilkan tanaman, dan juga tahap pertumbuhan pada tanaman. Selain faktor-faktor tersebut, terdapat juga faktor-faktor lain seperti translokasi karbohidrat, umur daun, serta ketersediaan nutrisi yang tentu memiliki pengaruh besar pada fungsi organ penting pada tanaman untuk melakukan fotosintesis sehingga secara tidak langsung ikut mempengaruhi laju fotosintesis itu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.